Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku kembali hadir membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mau berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau siapkan tanah yang terbaik, supaya firman yang kami boleh dengar itu boleh menjadi pedoman, penuntun kami, supaya kami boleh hidup di jalan Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, hari ini judul tema Renungan Yesus Kuatku adalah No Tipu-Tipu. Diambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Menipu merupakan satu perbuatan atau perkataan tidak jujur dengan tujuan tentu untuk kepentingan diri sendiri dan pastinya merugikan orang lain. Menipu sudah jelas merupakan suatu bentuk perbuatan dusta, dan di dalam firman Tuhan, dusta adalah salah satu kekejian di mata Tuhan. Di dalam Amsal 6 ayat 16-19 katakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dusta merupakan kekejian di mata Tuhan. Sadar atau tidak sadar, besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak sengaja, semua manusia pasti pernah berbohong dalam kehidupannya dengan tujuan mereka masing-masing. Misalnya kita di dalam keluarga, seringkali mungkin kita yang punya anak, kita membohongi anak kita supaya mereka melakukan apa yang menjadi keinginan orang tua. Ini mungkin suatu hal yang sederhana, dengan maksud yang baik, tetapi dengan sebuah kebohongan. Di dalam firman Tuhan, pendusta itu bukan hanya sekedar berbohong ataupun menipu, tetapi firman Tuhan katakan pendusta itu adalah juga bagi mereka yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 katakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang menipu, orang-orang yang berbohong itu bukan hanya mereka yang dengan perkataan dan perbuatannya, tetapi orang-orang yang menyangkal ketuhanan dari Yesus. Mereka juga disebut oleh firman Tuhan adalah pendusta. Di dalam ayat 21 katakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Dusta, tipuan yang suka kita lakukan dapat merintangi doa kita untuk didengar oleh Tuhan. Itu dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 2-3. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa dalam hidup ini kita harus hidup jujur? Tidak ada kebohongan, tidak ada tipuan. Di dalam ayat 21 sampai 24 tadi katakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah yang menjadi alasan kita sebagai manusia-manusia baru, orang-orang yang sudah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakaian kita adalah kejujuran, dan kejujuran itu adalah hal yang disukai oleh Allah tentunya. Kejujuran mungkin bukanlah hal yang manusia suka, dapat merugikan orang lain, dapat merugikan diri kita sendiri. Tetapi hal inilah yang Tuhan minta di dalam diri kita. Tipuan yang kita lakukan, setiap kebohongan yang kita lakukan, satu kebohongan untuk menutupi kebohongan yang lain. Hal ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Kebohongan bukanlah hal yang Tuhan suka. Setiap kita tentu pernah berbohong. Setiap kita, sadar atau tidak sadar, pernah berdusta, menipu untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi janganlah kita hidup di dalam kebohongan. Jangan kita hidup di dalam dusta. Kejujuran mungkin merugikan, tetapi kejujuran itu juga dapat menyelamatkan kehidupan kita kalau kita terus melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang membohongi orang lain, menutupi kebenaran tentang dirinya sendiri, menutupi kebenaran tentang Kristus demi kepentingan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, hati-hati di dalam hidup kita. Jangan sampai hidup kita dipenuhi dengan kebohongan. Berhentilah berbohong, berhentilah berdusta. Berusahalah untuk hidup jujur, sekalipun mungkin menyakitkan, tetapi hal itu berharga di mata Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bagaimana kami harus hidup, yaitu lewat kehidupan yang jujur. Apa adanya, baik di hadapan manusia, terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyadari hal itu mungkin bukanlah hal yang mudah Tuhan. Tetapi kami memohon Tuhan, pimpinan Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, supaya dalam setiap perkataan kami, dalam setiap perbuatan kami, hal itu kami lakukan jujur dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, ketika ada dorongan keinginan Tuhan untuk tidak jujur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kebenaran firman-Mu kembali menguatkan dan menegur kami, supaya kami boleh selalu hidup di jalan-Mu Tuhan. Berkati segala sesuatu yang kami kerjakan dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam pendidikan kami. Biarlah kami boleh menjadi terang Kristus bagi orang lain. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.